Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salhana Najwa Lubaba, NIM 205200055. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester pengembangan kreativitas. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan definisi tentang kreativitas menurut pandangan beberapa tokoh dan sesuai dengan pemahaman Anda. Ya, menurut James C. Gallagher, pengertian kreativitas adalah suatu proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan atau produk baru, atau mengombinasikan antara keduanya, yang pada akhirnya akan melekat pada dirinya. Kemudian menurut Chaplin, kreativitas adalah kemampuan menghasilkan bentuk baru menggunakan metode baru. Kemudian menurut Clarky Monstakis, pengertian kreativitas adalah pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu antara hubungan diri sendiri, alam, dan orang lain. Kemudian menurut James R. Evans, pengertian kreativitas menurutnya adalah keterampilan menentukan pertalian baru dengan melihat subjek perspektif baru dan membentuk kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep dalam pikiran. Kemudian menurut Santrok, kreativitas adalah kemampuan seseorang melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda dengan apa yang ada. Dan menurut saya sendiri, kreativitas itu adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengekspresikan sesuatu menjadi hal yang baru, yang lebih unik, yang lebih menarik perhatian orang-orang banyak. Jadi seperti ide-ide yang kita keluarkan, ide baru, sehingga menghasilkan suatu produk yang baru. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kreativitas pada anak usia dini itu perlu untuk dikembangkan? Jadi menurut saya, pengembangan kreativitas pada anak usia dini itu perlu dikembangkan karena sejak usia dini itu kreativitas sangat mempengaruhi sekali dalam pengembangan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Jadi apabila kreativitas anak itu tidak dikembangkan dari mulai awal, maka kemampuan kecerdasan dan kelancaran dalam berpikir anak tidak akan berkembang. Maka misalnya seperti ketika anak diminta untuk membuat sesuatu dari bentuk-bentuk persegi atau membuat seperti benda-benda balok ataupun kayak gitu, itu kan hal tersebut kan bisa menunjukkan kelancaran anak mengungkapkan ide-ide yang ada di pikirannya, sehingga nanti anak itu bisa menciptakan hal baru dari sesuatu tersebut. Kemudian contohnya lagi seperti anak bermain menggunakan plastisin, maka anak tersebut akan mengeluarkan ide-ide yang ada di pikirannya sehingga dapat mengaplikasikan permainan tersebut menjadi sesuatu yang lebih menarik. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa tolak ukur keberhasilan kreativitas pada anak usia dini? Ya, kita melihat seiring berkembangnya kemajuan zaman, maka kita lihat yang saat ini orang tua bahkan sekolahan itu lebih dominan memperhatikan bakat membaca, menulis, kemudian berhitung daripada bakat kreativitasnya pada anak. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, banyak hal atau banyak bakat yang harus diperhatikan dari tiap-tiap anak, karena setiap anak itu berbeda. Harapan yang dapat kita telisik dari kompetisi yang kian terbuka, sebagaimana penerimaan peserta baru di sekolah-sekolah ternama, di mana mereka itu menginginkan anak-anak yang cerdas dalam membaca, menulis, dan berhitung, yang dijadikan tolak ukur suatu keberhasilan. Jadi ya itu, mereka itu lebih mengedepankan itu sayang sekali ya. Untuk itu pentingnya bagi kita untuk lebih memperhatikan dari segi bakat pada anak.
Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, amatilah di sekitar lingkungan kamu apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan kreativitas pada anak. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ya, jadi menurut saya itu faktor penghambat yang menjadi penghambat pengembangan kreativitas pada anak itu yang pertama, yang paling utama tidak ada dorongan dari orang tua atau dari lingkungan sekitarnya, sehingga anak tidak mendapat kesempatan untuk mengeksplorasi atau menjelajah lingkungannya. Dalam artian anak itu tidak mengenal dan menemukan hal-hal yang baru, sehingga dapat menghambat pemikiran kreatifnya untuk berkembang. Seperti kita melarang anak untuk melakukan hal-hal yang sekiranya melarang, banyak kita larang gitu. Jadi itu menurut saya ya kita harus melihat dulu bagaimana efek dari yang ditimbulkan. Jika itu dapat membantu pengembangan kreativitas anak, itu menurut saya itu tidak apa-apa. Kemudian untuk faktor yang mendukung, yaitu anak akan menjadi kreatif apabila mempunyai sedikit waktu untuk bebas dalam bermain. Mereka akan mengeluarkan ide atau konsep yang dimilikinya. Selanjutnya, sarana juga harus disediakan, terutama sarana bermain yang dapat mendorong anak untuk melakukan percobaan dan eksplorasi terhadap sarana bermain tersebut. Hal penting yaitu faktor lingkungan juga yang mendukung, baik lingkungan dari keluarga maupun dari sekolahan ataupun masyarakat. Mereka harus memberi hak kebebasan terhadap kegiatan yang dilakukan pada anak, sehingga anak nanti akan mengeluarkan ide-idenya untuk mengeluarkan produk baru. Contohnya seperti di sekolahan itu mereka anak-anak itu diberikan waktu khusus untuk mereka bereksplorasi dalam mengemukakan pikirannya, ide-idenya yang dimilikinya. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Jadi selagi yang dilakukan anak itu berdampak baik, bisa mengembangkan kreativitasnya, itu kita harus tetap mendukungnya. Dan yang paling penting ya kita tetap harus mengawasi, kita harus memperhatikan. Dan jika hal tersebut itu mempunyai dampak yang kurang baik, ya kita sebisanya memberikan pencegahan itu dengan cara yang baik, sehingga anak itu bisa menerimanya. Dan juga kita bisa mengalihkan dengan hal-hal yang salah. Jawaban dari saya, apabila ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum.